welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian operator-operator apa saja yang ada di Go Programming Language. Oke, nah gue udah taruh nih beberapa dari operator yang ada di Go ya. Ini gue ambil dari sumber website resminya, yaitu go.dev/ref/spec. Jadi kalau teman-teman mau baca dari website resminya langsung juga monggo gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian operator nih teman-teman. Untuk mendemonstrasikannya gitu ya, seperti biasa kita harus punya entry point teman-teman. Package main. Nah, harapannya teman-teman juga bisa langsung nyobain juga ya di codingan teman-teman supaya lebih kegambar ya, lebih kebayang penggunaan dari operator-operator ini ya. Oke. Misal, sekarang kita mau dari yang ini ya, dari yang kiri dulu ya. Tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Misal, gue punya A sama dengan 1 ya. Terus gue bikin di sini from println gitu ya. A tambah 1. Hasilnya apa teman-teman? Ya, udah obvious banget ya. Maksudnya 1 tambah 1 ya udah 2 gitu ya. Oke, atau mau langsung di sini 1 gitu. Ini akan error karena A-nya nggak kepake ya. Ini kita underscore dulu. Oh sorry, ininya gini ya. Tuh lihat. Jadi langsung ya mau apa namanya datanya langsung ditambahin gitu ya, itu bisa, atau mau bentukan variabel dulu gitu ya, terus variabelnya yang ditambahin dengan operator, dengan operan berikutnya gitu ya. Jadi operan itu adalah data yang terlibat dalam operator gitu ya, itu juga bisa langsung ya. Ini buat programmer pemula ya, barangkali nggak tahu gitu. Oke, atau misalkan ketika assign variabel kita gunakan operator 1 tambah 1 misalkan gitu ya, ya udah tinggal from println ini go run main.go. Ini juga bisa. Oke, berikutnya adalah kurang, ya udah obvious juga ya. Berarti 1 kurang 1 ya hasilnya 0. Oke, berikutnya kali ya, ini multiply 1 kali 1 ya 1 ya. Oke, standar. Berikutnya ini ya divided by atau pembagian ya. Ini berarti 1 bagi 1 ya 1. Oke, nah berikutnya adalah modulus. Nah ini yang jarang digunakan di pelajaran matematika gitu ya, di pada saat kita SMA atau SMP gitu. Jadi modulus itu adalah sisa bagi teman-teman. Misal gue punya 3 ya, 3 modulus 2. Artinya apa? 3 dibagi 2 sisanya berapa sih? Ya 1 ya, kebayang ya. Karena 2 ya, untuk achieve 3 kan dia dikali 1 dulu ya kan, hasilnya 2 ya dong. Nah 2 kalau ditambahin lagi 2 gitu ya kan 4 kelebihan kan, kelebihan kan, maka ya udah berarti maksimal 2, berarti 3 kurang 2 1, berarti hasilnya 1 gitu. Bayang ya, jadi 3 dibagi 2 hasil baginya adalah sisa pembagiannya, sorry ya, bukan hasil bagi ya, sisa pembagiannya adalah 1. Misalkan 5 nih, ya pasti 1 lagi dong, ya dong. Kenapa? Karena 2 untuk achieve 5, untuk mendekati 5, dia kan cuma bisa dikali 2 doang kan, hasilnya 4 kan. Karena kalau dia dikali 3 hasilnya 6, udah kegedean kan, udah kelebihan dari 5 ya kan. Ya dong. Ngerti ya? Jadi oke, yang mendekati adalah 4, berarti 5 kurangi 4, 1, berarti sisa baginya adalah 1. Oke? Itu modulus teman-teman. Nah berikutnya sebelah kanan nih ada operasi bitwise ya. Aduh, sorry. Nah ini operator dan ini itu adalah bitwise AND ya. Contoh, misalkan ini menarik ya. Misalkan gue punya 3, terus B gue punya 5 misalkan ya. Nah, gue pengen melakukan operasi bitwise. C sama dengan 3 dan 5. Kalau gue print C di sini, sorry, A-nya ini harusnya A ya, A dan B maksud gue gitu ya. Jadi operasi bitwise A dan B hasilnya apa sih gitu ya? Hasilnya 1. Kenapa 1? Kita coba telaah ya. Oke, pelan-pelan. Misalkan gue punya satu apa namanya, satu block byte gitu ya. Misalkan 0000 0000 ya. Representasi untuk 3 ya. Ketika dijadikan binary, hasilnya gimana? Hasilnya begini dong. Ya, ingat dari kanan ya. Kalau 5 gimana? 5 itu 000. Gue tulis dulu ya. 0000.
5 itu berarti kan nih buat teman-teman yang masih bingung ya. Jadi sebelah sini itu adalah apa namanya 2 pangkat 0 gitu ya. Terus ini 2 pangkat 1. Terus berikutnya adalah 2 pangkat 2 gitu ya. Dan berikutnya ada 2 pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, kalau dimasukin ke dalam bilangan ini, berarti yang ini digit pertama ya, digit pertama ini adalah mewakili 2 pangkat 0. Oke. Kalau 2 pangkat 0-nya nyala 1, berarti 1 gitu. Kebayang ya? Nah, berikutnya adalah 2 pangkat 1 ya kan. Kalau 2 pangkat 1-nya nyala berarti 2, betul. Ini merepresentasikan 2 nih. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan taruhlah yang di sini yang nyala nih, yang di sini yang 1 misalkan. Berarti 1 di sini merepresentasikan berapa? Ya udah tinggal hitung aja ya. Ini kan 2 pangkat 0. Nih, yang pertama kan 2 pangkat 0, terus 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, ya kan? Berarti kalau ini nyala, ya, berarti ini mewakili 2 pangkat 5. Jadi berapa tuh? 2, 4, 8, 16, 32 ya. 32. Berarti kalau ini nyala, berarti hasilnya 32 gitu. 32 ditambah yang nyala-nyala ini gitu ya. 32 ditambah 2, 34, 34 tambah 1, 35. Berarti ini adalah binary dari 35. Gitu cara ngitungnya ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke operator N tadi ya. Ini kan 0 ya. Nah, sekarang 5 gimana nih 5? 5 ya udah ini pasti nyala ya kan. Terus ini 1 gitu kan. Ya dong. Nah, sekarang N itu teman-teman, operator bitwise N ini akan mengcompare antara binary digits di 3 ini dengan binary digits di 5. Oke. Dan ingat, N itu akan bernilai true ketika dua-duanya true. Ya. Berarti yang dua-duanya true, lihat yang mana? Ini 0, 0 berarti hasilnya adalah 0. Ya kan? Berikutnya 0, 0, 0 lagi ya kan? Ups, sorry. 0 lagi. Ya, terus ini 0, 0, 0 lagi ya kan? 0, 0, 0 lagi. 0, 0, masih 0 gitu ya. 0, 1 ya. Lihat, false dan true. Hasilnya false dong. Ingat operator dan ya. Dan itu akan bernilai true ketika dua-duanya true. Oke. Nah, ini true, false gitu ya. Hasilnya ya false. Nah, ini true, true baru true. Ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah kalau kita balikin ke desimal gitu, ini kan binary ya, binary ya. Ini kita balikin ke desimal jadi 1. Makanya hasilnya 1. Ya. Paham ya? Silakan teman-teman coba sendiri ya apa namanya? Operasi bitwise ini ya, karena ini juga penting buat teman-teman ketahui ya, terutama teman-teman yang mau berkarir sebagai data engineer gitu ya, karena ya beginilah nanti berkutat dengan data-data byte binary seperti itu gitu ya. Biar teman-teman juga as a software engineer juga bisa naik level. Oke. Ini operasi bitwise, dan berikutnya ada OR ya. OR itu akan bernilai true ketika salah satunya ada yang true gitu ya. Salah satunya atau dua-duanya true, itu akan bernilai true gitu ya. Nah, kalau ini sebelum kita print ya, kita akan tebak dulu hasilnya ya. 0, 0 pasti 0 lagi ya kan. Nih, 0, 0, 0 lagi. 0, 0, 0 lagi. 0, 0, 0 lagi. 0, 0, 0 lagi. Masih ya, 0, 0, masih 0 lagi. Nah, berikutnya 0, 1 ya. False atau true berarti hasilnya true. Ya. Berikutnya true, false hasilnya betul, masih true. Ya, jadi true ya maksudnya ya. Terus true dan true, true atau true, ya true gitu. Ya. Nah, ini representasi dari berapa nih kalau di desimal? Ya udah, ini kan 2 pangkat 0 berarti 1 ya kan, nyala nih satunya ya kan. Terus 2 pangkat satunya nyala nih, berarti 2. Berarti 2 tambah 1 3 ya kan. Terus 2 pangkat 2-nya nyala juga nih, which is 4 ya kan. 4 tambah 3 7. Berarti hasilnya harusnya 7 nih, teman-teman. Kita lihat ya. Lihat. 7. Sesuai dengan prediksi kita ya. Jadi cara kerjanya bitwise operator OR itu seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada ini. Nah, ada XOR, teman-teman. Oke. Ini tek gitu ya.
A XOR B. XOR itu adalah, jadi gini teman-teman, dia hanya bernilai true ketika salah satunya true. Berbeda dengan OR ya. Kalau OR kan salah satunya atau keduanya true ya. Kalau XOR itu hanya boleh salah satu, extraordinary OR ya. Jadi dia hanya boleh true di salah satu nilai aja gitu ya. Nah, lihat. Berarti yang hanya nyala salah satu kan cuma yang ini dengan yang ini gitu ya. 01 dengan 10 ya kan. Berarti yang akan benar true cuma 11. Nah, sekarang yang 11 nilainya jadi false dong. Karena dia nggak memenuhi XOR. Dia nggak memenuhi salah satunya saja. Oke. Berarti tebakan kita nilainya harusnya 2 tambah 4. Berarti 6. Kita coba jalanin. Go run main.go. Lihat hasilnya 6. Oke. Nah, operator berikutnya adalah ini, teman-teman. Jadi yang kayak tanda panah 2 gini gitu ya. Terus ada juga yang ke sebelah sana gitu ya. Nah, ini namanya operator masih bitwise juga. Ini namanya operator shifting. Ya, jadi dia akan nge-shift angka 1 ke kiri gitu ya. Sebenarnya semua angkanya gitu ya ke kiri. Cuman kan kalau 0 digeser ke 0 ya pasti 0 lagi gitu ya. Jadi seolah-olah ngegeser satunya gitu ya. Contoh misalkan B ini adalah A yang di shift sebanyak 1 kali. Ya, kalau gua print B, teman-teman, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah 3 ini akan di shift sebanyak 1 kali. Yang hasilnya adalah seperti ini berarti 0 1 1 0. Jadi ini digeser 1 kali, tek gitu. Paham ya? Ngerti ya? Nah, ini representasi dari berapa, teman-teman? 6 ya. Sekarang kita cobain. 6. Ngerti ya? Bang, kenapa 6? Nah, kalau lu masih bertanya-tanya kenapa ini adalah 6, nah, teman-teman ulangi lagi ya ke video yang menit keberapa tadi ya. Ya, pokoknya ulangi lagi ya. Gue jelasin gimana caranya merepresentasikan dari binary ke dalam desimal, ke dalam angka biasa yang kita tahu gitu ya. Oke? Ngerti ya? Jadi 3 ini, 1 dan 1 ini gitu ya, digeser. Set, bentukannya jadi kayak gini gitu ya. Kalau kita geser sebanyak 2 kali, berarti bentukannya bukan gini dong. Berarti 1 1, oh sorry, 1 1 0 gitu. Karena 2 kali kan? 1 1. Nah, ini adalah representasi dari berapa? Mati kan, ini satunya mati gitu kan. Terus 2 pangkat 1-nya mati, enggak dihitung berarti kan. Terus 2 pangkat 2-nya dihitung, nyala nih 4. Ya, terus 2 pangkat 3, 8. Berarti 8 sama 4, 12 ya. Berarti kita coba cek. 12. Exactly, seperti yang kita prediksi. Ya. Nah, kebalikannya kalau ke kanan berarti shift ke kanan gitu ya. Hasilnya 0. Kenapa 0? Karena ini, teman-teman, digeser ke kanan 2 kali, hasilnya kan udah di luar dari byte-nya kan. Ya kan? Ini jadi ke arah sana kan, si satu-satunya kan. Maka ini jadi 0 gitu. Paham ya? Oke, biar makin ngerti, coba yang kita shift itu adalah si B ini gitu ya. B ini kita shift lagi gitu ya. Sorry, ini biarin gini gitu ya, biarin kayak di awal. Tapi kita shift lagi ke kanan 2 kali. Harusnya sama seperti semula ya kan. Kita lihat sama ya, 3 lagi. Jadi B di sini udah di shift ke kiri 2 kali. Yang ini adalah hasilnya tadi berapa ya? 12 ya kalau nggak salah ya. Ups, sorry. Ini hasil 12 ya kan. Nah, tapi karena gua shift lagi 2 kali ke kanan gitu ya, hasilnya jadi balik lagi ke 3. Oke? Paham ya? Itu operator shifting ya. Nah, operator bitwise berikutnya adalah ini, teman-teman. Tanda dan gitu ya, tanda N tadi gitu, ditambah tanda panah ke atas. Ya. Oke, nah ini adalah operator bitwise and not. Ya, jadi negasi dari N. Jadi kebalikannya dari operator N. Itu dibacanya N not. Atau not N juga nggak masalah. Pokoknya negasi dari N. Oke. Contoh misalkan, ini gue balikin dulu nih ke contoh di awal ya. Gue punya dua bilangan ya, yaitu B, misalkan enaknya 2 deh. 2 ini kan representasi binarinya adalah 0, 0, 0, 0 gitu ya, 0, 0, 1, 0. Oke. Terus gue punya C ya, yang adalah A and not B. Oke, gue print C. Hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya adalah pokoknya kebalikannya dari ya ini gitu ya,
kebalikannya dari operator AND gitu. Contoh misalkan, berarti ini kan 0000 nah ini lihat true dan true ya, true dan true harusnya kan, ya dong, true dan true harusnya true, di sini harusnya 1 ya kan. Ups, di sini harusnya 1, tapi ingat ini AND not, negasi dari dan, berarti harus jadi dibalikin gitu ya, jadi false. Nah ini 1 dan 0 false dong ya, false dong ya, ingat true dan false kan. Kalau dan itu kan harus dua-duanya true kan, ini cuma satu nih, true dan false, berarti hasilnya false kan, di sini 0 kan, tapi ingat negasinya and not ya kan, berarti true, maka hasilnya adalah 1. Oke, jadi ini kebalikannya dari and not ini ya. Oke, nah operator berikutnya teman-teman adalah operator plus assignment. Nah ini nih, pokoknya yang ada operator sebelah kirinya gitu ya, operator sebelah kirinya terus ada sama dengannya, berarti dia selain menggunakan operator di sini ya, di kiri ini, nah ini nih yang tambah sampai tanda panah ini gitu ya, terus ditambahin dengan operator berikutnya itu sama dengan, itu artinya dia langsung di assignment ke variabel yang sama. Contoh misalkan ya, ini biar gampang gua hapus dulu lah ya, A1 misalkan ya, A plus sama dengan 1 artinya ini sama dengan kayak gini teman-teman, A sama dengan A ditambah 1 gitu ya. Kalau gue print ini go run main.go, hasilnya 2. Kenapa 2? Karena kan A ini di sini 1 ya kan. Nah gue assign lagi nih, A sama dengan A yang lama which is 1 ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti kan A sekarang ini jadi 2. Nah biar nulisnya nggak kayak gini, jadi kayak gini, tambah sama dengan 1. Artinya A ini tambahin 1 dong gitu, increment 1 dong gitu. Nah apa namanya, khusus untuk yang 1 ya, untuk increment 1 itu bisa pakai tanda begini gitu tuh ya. Nah ini juga kita udah ambil ya berarti ya, tambah khusus untuk increment dengan jumlah 1 gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nambahin custom, tambah sama dengan 10 misalkan, jadi 11 gitu ya. Jadi nggak perlu apa namanya, bikin variabel baru gitu untuk hanya ngejumlah aja gitu. Jadi teman-teman bisa pakai variabel yang sama untuk itu. Oke, ini juga berlaku untuk yang shifting bit ini. Oke, jadi misalkan 3 misalkan ya, 3 ini again representasi binary-nya adalah 0000 0011 ya kan. Ini A ini ya, gua shift teman-teman, shift ke kiri gitu ya sebanyak 1 kali deh. Oke, berarti hasilnya gimana nih? 0000 sebanyak 1 kali berarti 0 1 1 ya, 0 ya. Berarti ini hasilnya berapa nih? 6 ya, berarti 6, berarti A ini harusnya 6 nilainya. Nah sekarang 6 ya, ngerti ya. Jadi kalau ada operatornya dilanjut dengan assignment sama dengan, berarti dia langsung assign ke variabel yang sama lagi gitu. Paham ya? Oke, jadi kita udah belajar ini gitu ya. Terus ditambah ini ya, tambah-tambah sama minus-minus. Nah berikutnya ini nih, NN maksudnya dan gitu ya, dan or gitu ya. Ini untuk apa teman-teman? Untuk mengevaluasi nilai boolean teman-teman. Misal gini, A sama dengan true dan true misalkan. Maka ini kalau gue print go run main.go, hasilnya true, karena true dan true ya true ya. Kalau true dan false ya false ya, karena kan dan itu kan harus true dua-duanya supaya bernilai true ya kan. Kalau misalkan ini adalah or, true or false ya true ya kan. Or itu kan selama salah satunya ada yang true atau dua-duanya true, itu jadi nilainya true ya kan tuh. Oke, paham ya. Nah ini khusus untuk operator ini gue akan skip dulu ya, karena ini operator khusus untuk channel ya, nanti pada saat kita belajar Golang concurrency. Jadi ini kita skip dulu. Berikutnya dia adalah ini equal operator gitu ya. Jadi kita pengen membandingkan antara elemen satu dengan elemen lainnya apakah sama atau enggak. Misal A sama dengan 10, B sama dengan 11 misalkan.
from println apakah 10 sama dengan 11 gitu. Ya pasti, sorry. Harusnya ini ya, A sama dengan B ya. A sama dengan B. Nah lihat, false. Ya iyalah nggak sama ya, 10 ya nggak sama dengan 11. Tapi kalau ini 10, apakah A sama dengan B? Ya true gitu. Paham ya? Nah, negasinya tidak sama dengan, pakai tanda seru gitu ya. Tidak sama dengan. Oke, makanya kalau misalkan ini pasti jadi false nih. Karena mereka sama dengan kan, kita mintanya tidak sama dengan. Kalau misalkan ininya 20 gitu, baru ini jadi nilainya true. Tuh. Kenapa? Karena ya iyalah, A itu 10, B itu 20. Mereka nggak sama gitu. Paham ya? Jadi negasi itu pakai tanda seru gini gitu ya. Nah, dari sini, dari ini kurang dari, lebih dari, terus kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ini terus ini ya sama dengan, tidak sama dengan, ini adalah komparator ya, biasanya digunakan untuk membandingkan order gitu ya, apakah lebih kecil, lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu ya, atau tidak sama dengan. Nah, ini teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa gunakan. Oke? Nah, untuk simbol-simbol yang lain ini akan gue jelaskan di bagian control flow ya nanti ya, sama di bagian data struktur yaitu array. Tapi intinya yang bakal sering dipakai adalah operator-operator di sini ya teman-teman. Nah, di kiri ini. Oke, di sebelah kiri maksud gue. Ini sampai sinilah. Ini bakal sering dipakai. Ya. Nah, berikutnya terakhir ya sebelum gue pindah ke materi berikutnya adalah ini nih, simbol tiled ini ya. Simbol tiled ini biasa digunakan sebagai constraint di interface. Nah, kita akan pelajari juga khusus itu di bagian interface Golang. Oke, jadi segini dulu materi tentang operator-operator di Go Programming Language.